Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menginspirasi hidup kita untuk kita semakin memahami firman secara baik dan benar, dan kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi kehidupan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 3, secara khusus ayatnya yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita akan karya terbesar Allah bagi manusia. Apakah karya terbesar Allah bagi manusia? Apakah membangkitkan orang mati itu karya terbesar Allah bagi manusia? Menyembuhkan orang yang sakit itukah karya terbesar Allah bagi manusia? Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Mungkinkah itu karya terbesar Allah bagi manusia? Saya percaya bukan itu yang menjadi karya terbesar Allah bagi kita manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini kita akan melihat dua hal yang saya percaya merupakan karya terbesar Allah bagi kita manusia. Yang pertama dalam ayat 16 bagian A, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Allah berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Saya percaya ini salah satu karya terbesar Allah bagi manusia, oleh karena ada misi khusus, ada misi yang sangat mulia. Mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Kenapa Dia mengutus anaknya yang tunggal? Kenapa Allah mau jadi manusia? Kenapa Allah mau berinkarnasi jadi manusia dalam diri Kristus? Inilah karya terbesar Allah bagi manusia karena dihubungkan dengan karya penyelamatannya. Jadi karya terbesar Allah bagi manusia sesungguhnya bukan orang mati yang dibangkitkan, tetapi karya terbesar Allah bagi manusia ketika Dia datang ke dalam dunia, ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, yang hari-hari ini, minggu-minggu ini, saudara dan saya sedang memperingati, sedang ada dalam minggu Adventus, perayaan-perayaan Natal. Itu bagian dari kita sedang memperingati akan karya terbesar Allah bagi kita manusia. Ketika kita memperingati Natal dan menghubungkan Natal itu dengan Bukit Golgota, karena itu merupakan satu paket dari karya penyelamatan Allah bagi kita. Itulah karya terbesar Allah bagi manusia. Walaupun sebagian orang, sekelompok orang tidak mengerti dan tidak memahami akan hal ini, tetapi bagi kita umat Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepadanya, ketika Kristus datang ke dalam dunia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal. Itu merupakan karya spektakuler Allah bagi kita. Ini merupakan karya extraordinary Allah bagi kita manusia, karena dihubungkan dengan karya penyelamatannya. Jadi ini yang harus kita pahami. Mengapa Allah harus mengutus anaknya ke dalam dunia? Mengapa Allah harus jadi manusia? Mengapa Allah yang Maha Kuasa harus jadi manusia? Kenapa Dia tidak membuka sorga dan kas masuk orang ke sorga, dan buka neraka dan kas masuk orang ke neraka? Pasti ada misi khusus, ada tujuan khusus. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Karena saudara dan saya adalah orang yang terdakwa di mata Tuhan.
Sehingga harus ada suatu proses pengadilan bagi saudara dan saya manusia terdakwa, karena tanpa proses pengadilan itu dipastikan bahwa saudara dan saya pasti akan dihukum selama-lamanya di neraka. Dan semua dasarnya itu karena begitu besar kasih Allah. Dasar semuanya itu karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dasar semuanya itu kenapa Allah melakukan karya terbesar, mengutus anaknya, karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya bahwa Allah mengutus anaknya ini bukan untuk sekelompok orang, bukan untuk suku tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, tetapi Allah mengasihi akan dunia ini. Semua ciptaannya secara khusus manusia. Siapapun kita, apapun kita, dan bagaimanapun kita, saudara dan saya, Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara dan saya binasa. Karena itu dia memberikan solusi jalan keluar untuk saudara dan saya bisa mengalami keselamatan. Dan salah satu rangkaian dari karya penyelamatannya adalah dia mau datang ke dalam dunia. Dan saya percaya itu karya terbesar Allah bagi kita manusia. Yang kedua, apa karya terbesar Allah bagi kita manusia? Masih dalam ayatnya yang ke-16 bagian B, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengaruniakan hidup yang kekal adalah karya terbesar Allah bagi manusia yang kedua. Saya percaya tidak ada harta terbesar yang Tuhan berikan bagi kita selain hidup yang kekal itu. Tidak ada karya terbesar Allah bagi manusia yang paling berharga dan paling bernilai itu, kecuali yang namanya hidup yang kekal itu, kecuali yang namanya keselamatan itu. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal tidak binasa. Itu adalah karya terbesar Allah bagi saudara dan saya manusia yang berdosa. Walaupun di situ ada syaratnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi syarat untuk kita memperoleh hidup yang kekal, syarat dia mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita adalah syaratnya kita harus percaya kepadanya. Kita harus beriman kepadanya bahwa dia mau datang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Dan kita sadar bahwa kita manusia berdosa, kita terdakwa di mata Tuhan, kita mau bertobat dari dosa kita, kita mohon ampun atas segala dosa kita, dan kita percaya Kristus mati untuk menebus dosa kita. Dan disitulah dia mengaruniakan hidup yang kekal bagi kita. Kita tidak binasa, kita tidak dihukum, karena kita sudah dibenarkan di mata Allah. Ini adalah karya terbesar Allah bagi kita manusia yang patut kita syukuri, yang patut kita berikan pujian kepada Tuhan karena hidup yang kekal yang Dia berikan bagi saudara dan saya. Kalau demikian, janganlah kita menyia-nyiakan karya penyelamatan Allah bagi saudara dan saya. Karena ini adalah karya terbesar Allah bagi manusia. Saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Itu suatu harta terbesar. Itu adalah karya terbesar Allah bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu di hari ini. Kami diingatkan kembali akan karya terbesar Allah bagi kami manusia. Bahwa Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkan kami. Bahwa Engkau mengaruniakan hidup yang kekal bagi kami yang percaya. Itu merupakan karya terbesar Allah bagi kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Hamba mohon umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.